We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Ivan, pemilik Ivan Bengkel Custom. Wow. Betul, sore Pak. Mas Ivan, yang saya paling excited tentang Rust and Glory, sebuah Vespa yang udah karatan, di custom bisa jadi baru ya. Kembali. Warna merah Pak ya, nggak salah ya? Ya betul. Saya boleh benerin sedikit Pak ya? Ya silakan. Itu Lambretta Pak itu. Oke. Iya, Lambretta. Jadi bentuknya hampir sama seperti Vespa, tapi dia Lambretta. Emang itu agak makan waktu banyak gitu. Biasanya berapa lama itu untuk Vespa gitu ya? Iya. Ya, kalau tipe-tipe Vespa itu paling cepat itu saya 7 bulan, Pak. Soalnya, dari karatan itu, Pak? Iya, dari karatan. Betul, dari karatan. Kita harus nyari spare part orisinalnya, terus saya harus browsing untuk detail seperti nut-nutnya, garisnya, Vespanya yang benar seperti apa, terus tahun berapa, itu kita harus benar-benar ngikutin Pak, detail-detail itu. Kalau enggak, wah cuman jadi bahan pergunjingan. Mas Ivan sketsnya juga bagus sekali. Memang latar belakang di apa? Seni lukis? Ya, saya senang menggambar dari kecil, ya kan. Makanya sekarang ijazah yang kepakai itu ijazah TK Pak saya itu. Menggambar, melipat, menggunting, dan mengelem itu yang kepakai. Mewarna juga. Ya, saya senang menggambar. Waktu itu saya udah coba untuk sekolah seni. Cuman waktu itu saya ada halangan sedikit, saya nggak bisa masuk seni. Akhirnya passion saya salah satunya di motor, ya saya tuangkan di situ juga lah Pak. Biar jadi satu, seni sama motor. Seperti itu. Wow. Jogjanya di mana ini Mas? Jogja bengkel saya ada di Jalan Kabupaten Pak, jadi Jogja Utara. TVRI? Bukan. Dekat Ring Road, ya kalau TVRI ke utara lagi, nanti ada flyover itu kita ke barat. Ya. Oke. Mantap ini. Rust and Glory, hasil kerja yang memuaskan itu Pak. Bisa ceritakan sedikit tentang pengalaman dengan Lambretta ini, Mas Ivan? Kok dikasih barang karatan begitu, tetap diterima? Ya, jadi ceritanya teman saya ini kan dia pedagang motor, Pak. Pedagang motor. Dia nemu bangkai itu di tukang rosok, ya kan. Dia beli cuman murah. Dia beli murah, kemudian ada orang Kalimantan itu chatting sama teman saya. Dia bilang, saya mau beli itu Lambretta, tapi syaratnya sekalian dibangun, katanya gitu. Teman saya bilang, udah saya kasih bengkel referensi. Ya, kebetulan dikasih ke saya bangun sambil jalan itu 9 bulan lebih gitu Pak. Dan karena mesin Lambretta itu susah spare part, kita juga nyari mesin kampakan. Jadi mesin 2 itu dibelah-belah akhirnya cuma jadi satu mesin. Nah, alhamdulillah sih ya yang punya motor juga puas lah dengan hasilnya. Bisa makan gitu. Itulah Pak ceritanya di situ. Itu habis berapa itu Pak kalau dari rongsok sampai begitu Pak? Waktu itu saya di luar mesin Pak ya. Kalau di luar mesin itu saya perbaikan bodi itu antara 5 sampai 7 juta. Itu udah termasuk ngecat sama ngelas. Nah, nanti aksesoris itu mengikuti yang di pasar.
Karena aksesoris itu kan kadang yang orisinil udah nggak ada, kita harus beli bekas, ataupun kita cari di eBay, Pak, impor mau nggak mau. Karena kalau barang lama itu kan orang pengennya kan original ya. Kalau original ya kita ngikutin sama pakemnya pabrik lah. Ya mahalnya di situ, Pak. Nyari spare part sama waktu sama biaya itu emang bukan main kalau menurut saya. Wow. Nah, di eBay masih ada, Pak? Ya? Di eBay masih ada? eBay. Oh, Ya. di eBay. Ya, di eBay itu beberapa part masih ada, Pak. Jadi simpenan beberapa orang itu masih ada. Ya, alhamdulillah sekarang kita zaman internet ya. Kalau nyari barang kita tinggal browsing, lebih mudah. Kalau zaman dulu harus dari bengkel ke bengkel, nyari orang yang seneng ngumpulin barang. Lebih repot kalau zaman dulu, Pak. Kalau sekarang lebih enak, Pak. Lebih mudah. Oke. Mas Ivan pernah nulis puisi Mur dan Baut tanpa tanpa kalian apa arti hidup ya? Tak akan Iya. berbentuk indah wujudku, berserakan tercerai tanpa makna. Iya. Sampai segininya Mas Ivan beri imajinasi tentang kegunaan Mur dan Baut. Iya, soalnya Apakah- gini, Pak. Iya, silakan. Nggak ada Mur dan Baut itu saya nggak bisa makan. Nggak bisa nafkahin keluarga, nggak bisa nafkahin teman-teman yang kerja di sini sama saya. Udah nggak bakal jadilah kita seperti ini sekarang kalau nggak ada dua barang itu. Lagian kan ya Mur dan Baut sebenarnya cuma kiasan aja itu, Pak, saudara gitu kan. Karena kita nggak mungkin kan jual saudara jual teman. Baut aja yang kita jual, nggak apa-apa kalau baut dijual. Wow. Oke. Nah, sampai merenungi begitu ya, Pak ya? Iya, ya karena kadang susah nyari beberapa baut yang memang spesifikasinya kita butuhin itu kadang susah, Pak. Jadi apa ya, agak satir juga sebenarnya antara lucu, gitu kan. Urgent itu barang-barang paling penting itu memang. Mas Ivan, di Indonesia, saya pernah dengar di Indonesia itu kita punya segalanya. Termasuk spare part kuno itu. Betul, Pak. Ya. Kalau ditarik tahunnya sampai tahun berapa, Mas Ivan? Indonesia untuk punya. spare part kuno, Pak ya. Iya. Ya, untuk spare part kuno itu sebenarnya sih kalau yang asli spare part kuno itu saya rasa sejak ada dealer motor Jepang itu, Pak. Ada di sini, ya itu mulai beredar lah spare part itu yang spare part kuno. Karena kalau untuk motor Eropa zaman dulu pengalaman saya untuk packing mesin aja kita harus bikin sampai sekarang, gitu kan. Jadi ketersediaan itu nanti biasanya dari kampakan, motor-motor kampakan itu yang udah nggak jalan diambil tangkinya atau speedometernya itu yang masih disimpan, lainnya udah nggak bisa diurus ya nggak bisa. Kalau prediksi saya ya sekitar kalau part asli mungkin tahun 60-an ke atas, Pak. Kalau 60 ke bawah saya rasa udah jarang banget ya spare part asli yang simpenan buat para kolektor gitu. Ya, sekarang juga ada spare part menyerupai asli kayak bikinan Taiwan, tembakan-tembakan. Karena untuk substitusi itu udah mulai banyak, tapi kita juga tahu lah apa kualitas dan customer juga paham juga untuk itu semua. Ya range-nya antara itu sih, Pak. Oke. 40 tahun, 50 tahun berarti ya. Iya. Oke. Ini juga salah satu tulisan untuk customer rasanya ini. Waduh, saya diulik nih kayaknya nih IG-nya nih. You can only choose one, do it fast, do it right. Ya. Betul. So, Mas Ivan bisa mengerjakan dua-duanya, Mas? Nggak bisa, Pak. Dua-duanya itu nggak bisa. Pertama, saya bukan The Flash, apalagi Bandung Bondowoso ya, Pak ya. Bandung Bondowoso ya dibantuin sama Jin, semalam nggak jadi itu candi ya kan. Apalagi saya manusia biasa, Pak. Duit rakyat aja deh, jangan duit pas ya.
Paling lama pengerjaan itu bisa sampai berapa bulan atau berapa tahun, Mas? Ya, kalau pengerjaan itu paling lama itu saya ada yang 2 tahun, Pak. Memang karena Barang apa itu? detail. Motor, Pak. kadang kadang juga ini ya, apa, detail di jalan itu begitu kita sambil jalan, saya desain nih, saya digambar di atas kertas, oke ya kan. Di atas kertas oke, begitu kita terapin di motor, saya orangnya nggak mau gegabah, kalau punya desain saya pasang, oke cukup saya bilang itu. Enggak, saya pasti harus lihat itu 2-3 hari. Kalau 2-3 hari saya bosen, berarti itu nggak bagus berarti. Nah, saya mau dia lebih lama umurnya, biar customer saya punya motor juga usia pakainya lebih lama gitu. Jadi kalau agak lama ya itulah proses yang harus ditempuh. Motor apa itu, Pak, yang sampai 2 tahun, Pak? Sebenarnya ada motor biasa. Ini saya punya Kawasaki, dibikin bobber. Tadi motor sport dibikin bobber. Kemudian saya punya project pribadi juga, Cafe Racer dari Honda 90. Saya jadikan Cafe Racer. Itu karena semua partnya handmade, jadi agak makan waktu. Dan karena ini project pribadi, saya harus pinter-pinter nih Pak. Jangan sampai pakai dananya bengkel. Kacau nanti. Tapi ada yang customer sampai 2 tahun, Mas? Ada Pak yang Kawasaki. Ya, Oke. karena kita komunikasi Pak ya. Saya berusaha menjaga komunikasi, saya sampaikan problemnya seperti apa, terus kenapa harus lama, itu saya sampaikan sama customer saya. Karena saya nggak mau kalau misalnya ngerjain itu dicepetin, tapi setelah itu ada trouble, nanti dia harus masuk lagi, itu ada biaya lagi sama waktu lagi, itu juga lebih repot lagi Pak, lebih lama pula, Wow, kasihan juga. perfeksionis. Ya iya, kalau bisa begitu jadi udah tinggal pakai gitulah, nggak ngeribetin orang. Proses itu waktu yang panjang, menuntut kesabaran tingkat dewa. Mas Ivan tulis. Betul, Diikuti biaya yang besar. Kalau nggak sabar betul. dan menganggap mahal, prosesnya berarti Ya, kamu nggak cocok di alam sini. betul. Apa yang apa yang diidealkan untuk setiap proses custom Eh, di diri Mas Ivan? Silakan. Ya, jadi ceritanya tuh gini, Pak. Saya kan saya pakai motor custom, motor biasa sih, motor C50 lah saya pakai itu kan. Saya kadang pergi kemana-mana. Kalau ada orang nanya, wah motornya bagus mas, habis berapa gitu kan. Sekian, wah mahal ya. Atau ada yang tanya, mas ini kalau sekian juta boleh nggak? Waduh nggak boleh pak, saya bilang gitu kan. Wah kalau motor kayak gini kok mahal banget kayak gitu. Wah ini kalau orang udah bilang mahal, ya kan, dia nggak paham. Berarti dia bukan alamnya kita gitu kan pak. Karena proses yang ditempuh itu panjang, spare part yang kita pakai juga spare partnya custom. Saya nggak mau motor saya sama dengan motor orang lain. Itu satu. Terus kedua, kalau menganggap motor itu murah, jangan. Ini motor custom itu selalu ada cerita di belakangnya, gitu Pak. Ya kan? Oh, oke. Iya. Jadi kayak Bapak nih, misalnya Bapak punya piaraan, misalnya punya burung ya kan? Punya burung. Wah Pak, berapa nih burungnya? Oh, nggak boleh ini. Dia nggak tahu burung itu ditetesin sendiri dari tangan Bapak, ya kan? Bapak kasih makan dulu waktu dia masih bayi, nah itu ceritanya itu beda lagi. Nah, jadi apa ya, kayak ada feel-nya itu beda pokoknya. Loh, Mas Ivan dapat dapat ide-ide desain itu bikin sendiri atau bagaimana, Mas? Ya ini sebenarnya belakangan ini saya ada pikiran yang mengganggu sebenarnya Pak. Jadi gimana ya, karena ada bengkel itu yang meniru desain yang sudah ada dan membuat desain yang original. Ya. Saya milih desain original. Saya desain sendiri, saya browsing, saya nyari perbandingannya, saya rubah sedikit, ya imajinasinya pokoknya agak liar lah seperti itu. Nah, cuman saya kadang di situ saya sering berpikir,
ada plagiator yang menjadi sukses dengan hasil plagiatnya, dan ada orang yang berusaha original dan itu lama untuk menjadi sukses. Nah, saya masih masih bingung antara dua itu. Tapi saya tetap milih original deh, Pak. Soalnya original itu pasti enak, makan aja original enak, Pak. Oke. Nah, selama ini sudah berapa puluh atau berapa ratus karya Mas Ivan? Ya kalau saya nggak pernah ngitung, Pak. Tapi kalau setahun itu saya di atas, kalau yang besar, proyek-proyek besar itu di atas 6 untuk 1 tahun. Dan kalau proyek kecil kayak ngecat atau perbaikan-perbaikan itu setahun itu ya 30 motor ada, Pak. Jadi lumayan lah. Ya, karena saya juga yang bantuin juga ada orang 5 yang bantuin saya juga di sini. Jadi kita runningnya alhamdulillah bisa bagus. Wow. Berarti harus, nah itu kan hasil seni berarti ya Mas ya? Betul, ya. Wow. Oke. Amazing Mas. Banyak orang yang amazing di luar sana, Pak. Tapi ya kita adalah konsisten aja. Yang penting kan kalau udah konsisten nggak ada yang bisa ngelawan kita lah kalau udah konsisten, saya rasa. Yang Harley itu juga di custom Mas? Harley itu minor, Pak, cuman sedikit aja. Beberapa sedikit aja. Kebanyakan masih motor-motor yang cc-nya menengah, yang full, yang dibongkar utuh gitu. Oke. Wow. Thank you Mas Ivan untuk Sama-sama, Pak. Waktunya untuk sharing ini. Iya. Luar biasa. Iya, bolehlah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Harus ini. Harus, Pak. Kalau lewat Jogja mampir ngobrol kita. Oke, terima kasih Mas Ivan. Sama-sama, Pak. Ya, sama sore. Sukses, Pak. Sehat. Matur nuwun. Sami-sami, Pak.